Pak Jokowi seorang diri, nggak apa-apa Pak Prabowo, nggak apa-apa. Sementara Pak Jokowi harus berdarah-darah sendiri. Tidak ada satupun yang bela, even itu dari partai politik manapun, menghadapi tuduhan ijazah palsu. Nggak masalah. Nggak masalah Pak Jokowi. Rakyat di belakang Anda. Sudah punya PSI, men. Udah punya PSI. Bisa jadi 2029 berkahnya orang ngalah. Dari segala bidang, dari segala sisi, PSI menjadi pemenang pemilu. Maka insya Allah PSI itu akan kuat mendukung Mas Gibran di tahun 2029 menjadi presiden. Jangan sekali-kali kecewakan saya dengan harapan. Karena harapan saya terhadap Bapak Prabowo sudah pupus. Saya tidak lagi percaya. Jangan coba bungkam suara saya, jangan coba suap saya. DJ anak jenderal, kau kan pernah debat sama saya, kan lari kau kan? Karena narasi kau kosong. Narasi kau unsur fitnah. Siapa yang nggak kau fitnah di Indonesia nih? Menyerang Prabowo Subianto bukan karena pembelaan mereka terhadap rakyat, tetapi pembelaan mereka terhadap Jokowi. Jadi para temul, kalau mau nangis, nangislah. Kami bahagia melihat kalian menangis. Kalau mau kecewa, kecewalah. Luapkan tangisan Anda. Luapkan air mata Anda. Kami akan menikmati setiap tetes air mata dari mata Anda. Kami bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ini bener-bener kalap ya. Termul sampai ngaco ngomongnya kemana-mana. Dari dulu kan sering kali ya mengatakan bahwasanya pembela pendukung Pak Anies Baswedan dan juga Ganjar itu dikalahkan itu dinamakan kaum sakit hati gitu ya. Tapi ternyata malah mereka sendiri yang sebenarnya itu sakit hati gitu. Ketika Pak Prabowo memberikan abolisi kepada Pak Tom Lembong dan juga amnesti kepada Hasto, luar biasa kebakaran jenggotnya guys, sampai-sampai ingin melengsarkan Pak Prabowo. Ya seperti yang kita tahu ya, DJ anak jenderal ini yang katanya pejuang gitu, pejuang apa itu yang mengatakan bahwasanya Tom Lembong ini koruptor, kenapa harus diberikan abolisi, dibebaskan gitu. Ini kan namanya merusak negara gitu. Padahal kita tahu ya, dan rakyat kebanyakan tahu kalau kasus Tom Lembong ini politis sekali gitu loh, diada-adakan gitu loh. Sementara banyak pejabat yang lainnya yang jelas-jelas tersandung kasus itu gak diungkap. Nah gue agak bingung juga nih sama DJ anak jenderal. Beliau itu mengatakan pejuang, memperjuangkan rakyat. Ini yang diperjuangkan apa gitu loh. Kita kan tahu beliau itu pembela Pak Jokowi ya. Termulah ya kalau kata netizen itu. Nah dan kita juga tahu bagaimana Pak Jokowi 10 tahun memerintah Indonesia. Kok selama ini dia gak pernah komentar gitu loh. Emangnya Pak Jokowi selama 10 tahun itu bagus terus? Gak pernah tuh kelihatan komentar kan? Mengkritik atau gimana? Ini kocak sekali ini kayak gini ya. Tapi sekarang bener-bener lah ya, udah kehabisan akal sampai mau melengsarkan Pak Prabowo. Dan juga ada juga tuh ya termul juga yang merasa bahwasanya udah gak ada lagi orang yang membela Pak Jokowi gitu. Melihat tweetan Kusnul Khotimah ya, ternak Jokowi selalu ngatain anak banteng, anak abah sakit hati, padahal nggak minta lengserkan Prabowo. Sedangkan termul malah minta lengserkan Prabowo, padahal mereka menang karena Prabowo. Kalau kita disebut kaum sakit hati, sebut mereka kaum sakit jiwa, adil nggak? Betul sekali ya. Dan kita harus ingat ya, mereka juga sudah mendeklarasikan bahwasanya 2029 Gibran akan maju dan mereka akan mendukung. Nah, mungkin harapan mereka juga kalau misalnya Pak Prabowo nggak nyampe pol gitu ya, nggak 5 tahun gitu, tengah jalan nanti lengser atau gimana digantikan oleh Gibran. Keinginannya mungkin seperti itu ya. Tapi kita tetap akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo 100%. Kita dukung guys pokoknya ya. Tapi tentunya mendukung dengan akal waras. Dimana kalau Pak Prabowo pro dengan rakyat kita dukung 100%. Tapi kalau enggak ya harus dikritisi gitu. Oke, ini banyak banget nih yang pengen menyadarkan mereka. Kita lihat videonya. Jika kita kompak, DJ anak jenderal, kau kan pernah debat sama saya, kan lari kau kan? Karena narasi kau kosong. Narasi kau unsur fitnah. Siapa yang nggak kau fitnah di Indonesia nih? Refli Harun kau katakan fitnah. HTI kau fitnah. FPI kau fitnah. Ya. News TV, Wicaksono yang begitu hebat ratingnya, juga kau fitnah. Sekarang kau mau memprovokasi, ya. Kau mengatakan untuk mau melengsarkan Prabowo. Kau ingat ya, kami bukan pemilih Prabowo, kami pemilih Anies. Kalau ada yang ingin melengsarkan Prabowo di tengah jalan, kau berhadapan sama kami semua. Ingat itu. Walaupun kami tidak punya partai, tapi kekuatan kami tidak diragukan lagi untuk menghadapi kalian. Ya, kalau kau mengatasnamakan PSI, kami siap berhadapan sama kalian.
Jangan coba-coba kalian punya niat mau melengsarkan Prabowo ya. Kami siap mempertahankan kedudukan Bapak Prabowo Subianto sampai akhir masa jabatannya 2029. Semua orang mau fitnah. Kau mau melengsarkan Prabowo pakai apa? Pakai kereta sorong. Ya, suara kalian aja nyungsep. Biar kau paham ya. Pendukung-pendukung Jokowi jangan suka menyebarkan fitnah. Kita harus membenarkan pendukung Jokowi, pendukung Gibran, pendukung PSI kepingin melengsarkan presiden, kemudian kita rangkul, kemudian kita puja-puji, merajut persatuan begitu. Anak jenderal bukan seperti itu, bukan pengecut. Anak jenderal itu kesatria. Jikalau pimpinannya kemudian diusik, maka anak buahnya akan pasang badan. Dulu saya ini keras dengan pendukung Mas Anies, saya keras dengan kader PDIP yang mereka terus menyerang Pak Presiden Prabowo, bahkan mereka ngata-ngatain Pak Prabowo dengan secara fisikly. Waktu itu saya marah, tetapi oknum pendukung PDIP, oknum pendukung Mas Anies tidak sampai kemudian kepingin melengsarkan presiden yang sah sampai hari ini. Tapi ini kader PSI, loyalis Jokowi, loyalis Gibran, kepingin mengajak melengsarkan Presiden Prabowo. Ini adalah perbuatan makar dan ini adalah perbuatan licik. Hanya orang-orang licik, hanya orang-orang yang kepingin negara ini hancur, yang menginginkan presiden dilengsarkan. Karena itu melanggar undang-undang, dan yang melakukan ini adalah orang yang mengaku bagian dari partai koalisi, yang mengaku pendukung Mas Gibran. Yang menjadi pertanyaan, apakah benar bahwa di sekeliling Pak Joko Widodo itu ada pihak-pihak yang kepingin merebut kekuasaan dengan cara licik, yaitu mendongkel presiden yang sah kemudian kepingin berkuasa. Dan yang terakhir kemarin ya, si DJ ini kan membuat video soal Gibran yang menggunakan pin One Piece. Nah, tapi lucunya ya, beliau itu bohong gitu loh. Mencari foto yang di situ sudah diedit sehingga tidak ada lagi pin One Piece. Nyatanya ada. Nah, hal seremeh kayak gitu aja udah bohong, coba bayangin. Dari mana kita bisa memegang kata-katanya gitu loh. Bener kata si abang tadi ya, sering banget fitnah beliau ini ya. Kocak ini, kita lanjut. Presiden Republik Indonesia Jenderal Prabowo Subianto adalah pengecut yang menjijikan. Presiden Republik Yen Oni ini seperti mewakili perasaan semua para temul saat ini yang kecewa. Mereka sedang marah, mereka sedang menangis karena melihat kebijakan Prabowo Subianto tentang abolisi dan amnesti. Apakah mereka menjadi oposisi karena memperjuangkan kepentingan rakyat? No, mereka menjadi oposisi hanya karena Prabowo Subianto tidak mengakomodir kepentingan dari Joko Widodo. Jadi mereka menjadi oposisi, mengkritik kebijakan Prabowo, menyerang Prabowo Subianto bukan karena pembelaan mereka terhadap rakyat, tetapi pembelaan mereka terhadap Jokowi. Jadi para temul, kalau mau nangis, nangislah. Kami bahagia melihat kalian menangis. Kalau mau kecewa, kecewalah. Luapkan tangisan Anda, luapkan air mata Anda. Kami akan menikmati setiap tetes air mata dari mata Anda. Kami bahagia. Ya, jadi para temul, sekarang nikmati yang kalian dulu sering ucapkan kepada kami. Kalian adalah kaum sakit hati. Kalian adalah kaum yang kalah. Kalian sekarang adalah kaum yang dimana ketika kalian tidak mau untuk dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, kalian pergi saja dari Indonesia. Kalian minggat saja dari Indonesia. Jadi saat ini kalian kalau mau nangis, nangislah yang kenceng, nangislah yang kuat. Kami menikmati semua tetesan air mata kalian yang jatuh. Kami puas melihatnya. janji 19 juta lapangan pekerjaan yang kamu janjikan itu? Mana? Bukan saya bang yang janji membuka 19 juta lapangan kerja. Yang janji kemarin itu capres nomor 2. Oke, gas all ini tuh loh bang. Mana? Bentar ya bang, coba saya tanyakan ke Mas Gibran. Sabar ya bang. Permisi Mas Gibran, saya mau tanya. Banyak orang yang tanya mas, janji jenengan kemarin. Mana? Sabar ya bang, coba saya tanyakan ke ayahnya Mas Gibran. Nun sewu, permisi Pak Jokowi. Ini banyak yang tanya tentang
janji membuka 19 juta lapangan kerja. Gimana ini Pak? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Siapa kamu tanya begitu? Siapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh siapa? Disuruh anak menantu jenengan. Iya kan Pak? Mana 19 juta lapangan pekerjaan yang kamu janjikan itu? Di peradilan ini, baik Hasto maupun Tom Lembong menyebut nama Presiden Joko Widodo baik di luar dan di dalam persidangan yang berkaitan dengan kasusnya. Sebagaimana ilmu para lawyer, banyak lawyer di sini. Kalau dalam suatu perkara terdakwa, tersangka menyebutkan nama orang, apa yang dilakukan aparat penegak hukum? Mohon dijawab saya. Ilmu hukum sederhana adalah memanggil orang yang disebutkan. Pertanyaan besarnya, kalau Presiden Joko Widodo tidak bisa dipanggil ketika itu sebagai presiden, karena dia presiden, semua anak buahnya dia, sekarang tidak lagi presiden. Perkara itu berjalan, dia sempat tidak jadi presiden. Kenapa tidak dipanggil? Hakim yang adil pasti akan memanggil. Ingat, KPK, Kejaksaan, pimpinannya hari ini, kedua-duanya dipilih oleh orang yang sama. Presiden Joko Widodo. Mengatakan di target, tadi kan Anda mengatakan bahwasanya ada orang, utusan dari Solo, mengatakan itu. Orang itu mengklaim utusan dan datang itu nggak klaim, tapi kan nggak apa, ada buktinya. Itu yang saya sampaikan tadi, bahwa intervensi ini tidak mungkin Jokowi berdiri, hei KPK, saya perintahkan kamu kriminalisasi Hasto. Anda itu jangan giring masyarakat ini beropini ngawur. Semua transaksi begini pasti dilakukan di dalam ruang-ruang tertutup, ruang-ruang gelap. Hanya bisa dibuktikan seperti yang disampaikan Bung Rocky. Berani nggak semua KPK itu, jaksa itu? Kita telusuri handphonenya. Kita forensik sekarang. Berani nggak mereka? Ini perdebatan yang menarik karena kalau ada diskusi ini pendukung Jokowi paling nanyanya buktinya mana gitu. Hanya itu yang bisa mereka sampaikan. Satu-satunya yang bisa melakukan kejahatan tanpa meninggalkan bukti hukum adalah penguasa. Karena semua peralatan negara itu di atas kendalinya. Polisi bisa orangnya dia, Kejaksaan bisa orangnya dia, KPK bisa orangnya dia. Kira-kira dengan kekuatan seperti itu gampang nggak melakukan korupsi? Gampang nggak melakukan gratifikasi? Ya gampang. Gampang nggak melakukan hal kriminal? Gampang banget. Orang nggak ada yang independen. Kalau ada kejadian, tinggal lempar aja. Tanyakan pada kepolisian. Taruh wartawan ke polisi kan. Pak, ini gimana? Sedang kami dalami. Ya, udah 6 bulan, 1 tahun, hilang. Bikin kondisi itu gampang kalau lu lagi di atas. Oh, kan ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Benar, tetapi faktanya mayoritas ketua umum partai itu adalah menteri, kadang kolega. Otomatis potensi kong kali kongnya itu besar sekali. Lu pingin undang-undang seperti apa? Tinggal ngomong sama ketua umumnya. Ketua umumnya tinggal perintahkan kadernya di DPR, selesai. Lu mau bilang apa? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa problem korupsi, kriminalisasi, rusaknya hukum kita ada korelasi ke penguasa? Sementara kita nggak punya bukti fisik, bukti gambar, dan kita nggak bisa lihat atau memantau isi HP mereka, bahkan memantau komunikasi mereka 24 jam. Maka gunakanlah yang namanya otak. Analisa setiap kejadian. Karakter rejim itu gak bisa ditutupi, dan dia pasti akan melakukan hal yang sama secara berulang. Di Jokowi, terutama periode kedua, kita kan melihat satu persatu. Ada orang-orang yang sudah masuk radar hukum, tapi tidak pernah diproses. Nama disebut di pengadilan, gak pernah dipanggil. Divonis 1 tahun 6 bulan, tapi bisa gak dipenjara. Malah dapat posisi komisaris. Macem-macem. Tetapi ada juga orang-orang yang cepet banget diprosesnya. Kita pasti bertanya dong, kok beda ya perlakuannya? Kenapa? Apakah memang benar gak cukup bukti atau apa? Maka kita harus membuka itu lebih dalam.
Oh, ternyata kolega, makanya anteng. Oh, yang ini oposisi. Ternyata belakangan orang ini banyak mengkritik. Kok bisa ya kebetulannya berkali-kali? Baru kita melihat lebih jauh lagi, ternyata pernah ada mantan ketua KPK mengatakan Presiden ke-7 marah karena kasus Setia Novanto itu naik ke permukaan. Ternyata orang-orang Jokowi mendatangi Said Didu supaya diam masalah Setia Novanto. Oh, berarti ada benang merahnya dengan pergantian undang-undang KPK sehingga KPK menjadi lemah. Harus izin dulu kalau mau ciduk orang. Jadi ini seperti puzzle aja, karena yang ngomong semua pernah dekat dengan Presiden Jokowi. Baru setelah itu kita lihat kejadian demi kejadian, misalnya Anies Baswedan capres diumumkan oleh Nasdem, beberapa hari kemudian langsung gol 2 orang. Jokowi dipecat dari PDI Perjuangan, Hasto jadi tersangka. Tom Lembong mulai mengkritik, langsung jadi tersangka. Kemudian kita melihat lagi MK 90 di mana ada saudaranya Jokowi di situ meloloskan anaknya Jokowi jadi calon wakil presiden. Ini rupanya karakteristik rejim Jokowi. Di saat yang bersamaan masuk ke MK soal batas usia capres 70 tahun. Pantes Pak Prabowo harus milih orang ini. Kan ini yang dilakukan berulang. Kaisang juga hampir sama mau digolkan supaya bisa calon dengan kriteria alasan yang pas hanya untuk dia. Dan untungnya di demo orang, termasuk Tom Lembong saat itu sangat keras. Apa mungkin itu kebetulan? Sudah mau dekat Pilpres, dekat Pilgub, main-main bareng itu di pengadilan. Apa mungkin kebetulan keputusan itu selalu menguntungkan keluarga presiden? Dengan cara begini kita bisa menyimpulkan ada yang nggak beres dari tata cara hukum kita. Sumbernya sudah pasti dari orang yang kedudukannya lebih tinggi. Ya mau nggak mau itu presiden ke-7. Apa yang diselamatkan dia saat berhenti jadi presiden? Wilayah hukum. Kepolisian, KPK, Kejaksaan, PPATK itu masih orang-orangnya dia. Artinya benar, ada sesuatu. Dugaan gue dia ketakutan. Kenapa dia ketakutan? Karena banyak yang disembunyikan. Jadi jawaban itu ada di mana-mana. Gak akan mungkin presiden memerintahkan di muka umum untuk sesuatu hal yang tidak baik. Karena itu akan kena ke citra dia. Gue selalu mengatakan politik itu bukan dari apa yang terlihat di depan, tapi apa yang terjadi di belakang. Itu pentingnya menganalisa. Kalau nggak dianalisa, yang keluar dari mulut presiden itu dianggap seperti Tuhan aja. Sadarlah bahwa presiden itu jabatan yang posisinya diisi oleh manusia yang tidak sempurna, yang kadang bisa kalap juga.